Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Abdillah. Nah, sebelum saya memulai, saya akan membuka presentasi terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Agung Priyayudi, Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan membuat vlog untuk nilai UAS ujian akhir semester. Nah, di sini ada yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Anjing menggunakan metode. Nah, ini sebelumnya ini lanjutan proposal lanjutan dari tugas 1 ke tugas 2. Nah, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dari pembahasan penerapan algoritma Boyer-Moore yaitu salah satu algoritma untuk mencari suatu pattern di dalam teks dibuat oleh R.M. Boyer dan J.S. Moore. Ide utama algoritma ini adalah mencari pattern dengan melakukan perbandingan karakter mulai dari karakter paling kanan dari pattern yang dicari. Dengan menggunakan algoritma ini, secara rata-rata proses pencarian akan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan algoritma lainnya. Alasan melakukan pencocokan dari kanan atau posisi terakhir pattern yang dicari. Nah, di sini ada penerapan algoritma Boyer-Moore pada pencarian pattern IK pada teks hernia diafragmatika. Nah, jadi di sini ada proses tahap pertama, yaitu pada proses tahap pertama pencocokan string pattern dimulai dengan deretan string teks yang pertama, yaitu hernia. Nah, di sini ada contoh tabel 1. Nah, tabel 1 kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini tidak ada satupun karakter pattern yang cocok dengan karakter teks sehingga pergeseran string pattern sebesar jumlah string pattern yaitu 3 posisi. Pencarian berikut dimulai dari karakter keempat dari teks. Nah, kalau misalkan menurut saya kalau misalkan ini nggak cocok, nanti kita akan menggeser sampai ketemu yang paling cocok. Oke, kita akan melihat ke tabel selanjutnya apakah di sana ada yang cocok. Nah, untuk tabel yang kedua, proses tahap kedua, tahap ini karakter A. Ini karakter A pada angka nomor 6. Teks telah cocok dengan karakter A pada pattern. Jadi yang tabel di bawah cocok dengan tabel yang di atasnya. Kemudian karakter I pada teks cocok dengan karakter I pada pattern sehingga bergeser satu karakter ke kanan. Kemudian kita akan lihat di tabel yang ketiga. Tabel ketiga prosesnya tahap ini karakter kelima yaitu I telah sesuai. Nah, jadi di tabel ketiga proses tahap ketiga ini huruf I dialah yang cocok atas bawah tersesuai. Namun selain itu tidak ada yang sesuai. Oleh karena itu bergeser ke kanan sebanyak 3 karakter. Kita akan geser terus sampai I, K sama A cocok atas bawahnya. Nah, kemudian untuk tabel keempat, tahap ini karakter ke-9 pada teks yaitu I telah sesuai dengan karakter ke-8 yaitu I pada pattern sehingga harus bergeser sebanyak 1 karakter lagi. Kita akan menggesernya lagi. Di sini itu di angka ke-9 I dan I tabel atas bawah telah sesuai, namun selain itu tidak ada yang sesuai. Oleh karena itu kita akan bergeser lagi sampai sesuai semuanya. Di sini tidak ada yang sesuai, kita geser dari tabel ke-6, tahap ke-7 tidak sesuai lagi. Nah, oke, kita lanjut ke tahap ke-8. Tahap yang terakhir kalau nggak salah ya, pada tahap ini karakter yang dicari telah berkesesuaian semua sehingga pencarian berhenti. Nah, jika
kita sesuai dari atas sama bawah, IKA-nya sama semua, artinya pencarian telah berhenti. Sampai di sini aja. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, perancangan dan implementasi, analisis dan perancangan aplikasi kamus yang dibuat adalah sebagai berikut. Ini untuk yang tugas 2, menjelaskan dari analisis algoritma dan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan ini yang saya dapatkan dari yang pertama adalah desain sistem. Nah, di dalam aplikasi ini menggunakan database server untuk menyimpan data-data tentang penyakit yang akan diinputkan oleh admin, diagnosa klinis, dan cara terapi penyakit. Untuk pertukaran data terjadi dari web server dengan aplikasi mobile yaitu Android dengan menggunakan JSON. Nah, di sini penjelasan cara kerja sistem pada gambar 1 yang ada di samping ini. Yang pertama, yang admin memiliki hak akses untuk melakukan CRUD, data tentang penyakit hewan, dan mengirimnya ke database server agar data tersimpan dan harus terhubung dengan internet. Yang kedua, user membuka aplikasi kamus pada smartphone berbasis Android. Yang ketiga, untuk mengakses data tentang data penyakit hewan, maka aplikasi Android yang ada pada smartphone akan meminta data ke database server. Media pertukaran data yang digunakan antara Android dan database server yaitu dengan menggunakan JSON. Nah, pada saat meminta data smartphone Android ke database server dibutuhkan internet untuk mengkoneksikan. Kalau tanpa internet kita tidak akan mengakses aplikasi tersebut. Sebelumnya saya presentasi sambil kurang enak badan, jadi mohon maaf bila ada suara saya yang kurang jelas. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelumnya ini gambar-gambar dari JSON dari aplikasi Android terhubung ke internet, dari internet terhubung ke PHP, kemudian MySQL. Nah, dari MySQL dan juga dari admin terhubung ke internet ke MySQL dan sambung ke HP, bertemulah dengan JSON. Oke, selanjutnya di sini ada use case diagram. Nah, untuk membuat sebuah sistem maka perlu adanya sebuah desain sistem untuk mengetahui bagaimana jalannya sistem tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai use case. Sebelumnya beberapa belakangan kita telah belajar tentang use case diagram. Dari use case diagram ini kita mengetahui bagaimana aplikasi berjalan. Dari pertama kita user sendiri. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada implementasi aplikasi Android. Nah, di sini aplikasi kamus tentang penyakit hewan, khususnya pada hewan peliharaan yaitu anjing dan kucing. Diimplementasikan dengan berbasis Android. Aplikasi ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa kedokteran hewan dalam mempelajari berbagai macam penyakit pada hewan peliharaan, khususnya pada hewan anjing dan kucing. Nah, di sini saya akan menjelaskan hewan anjing saja. Itu kalau ada kucing ya nggak apa-apa. Lebih nanti aplikasinya juga ada buat kucing juga sih, yang kalau masalah penyakit sih hampir sama. Nah, pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh user, yaitu menu penyakit yang terdiri dari 5 kategori berdasarkan sistem hewan, sistematis hewan anjing dan kucing. Nah, halaman pencarian yang dapat mempermudah user dalam mencari jenis penyakit yang diinginkan. Oke, di samping ini ada fitur aplikasi. Aplikasi contohnya ya aplikasi sederhana. Pada halaman fitur menampilkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini, yaitu menu penyakit berdasarkan kategori,
menu pencarian penyakit berdasarkan nama penyakit, dan ada menu tentang penjelasan tentang aplikasi dan referensi buku ataupun halaman web yang digunakan dalam pengumpulan data tentang penyakit pada hewan peliharaan. Di sini kurang lebih contohnya seperti ini, ada kamus pencarian dan tentang aplikasi. Oke, lanjut. Pada halaman menu kategori terdapat beberapa pilihan tentang penyakit, penjelasan penyakit. Pada aplikasi ini terdapat 5 kategori penyakit berdasarkan beberapa bagian tubuh dari hewan peliharaan, khususnya pada anjing dan kucing. Kategori tersebut yaitu sistema respirasi, sistema kardiovaskuler, sistema digestif, sistema saraf, dan sistema reproduksi. Untuk masuk pada masing-masing halaman kategori, user harus terhubung dengan internet karena data-data ini tersimpan pada server secara online. Nah, tanpa online, tanpa internet, kita tidak akan bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, di sini ada samping ada contohnya. Pada halaman penyakit berdasarkan kategori, yaitu akan muncul nama-nama penyakit berdasarkan kelompok kategori. Misalkan di sini kita akan lihat kategori respirasi, klik. Di sini akan muncul beberapa jenis-jenis kategori dari penyakit tersebut. Oke. Nah, pada halaman pencarian dimanfaatkan oleh user dalam mencari nama penyakit yang diinginkan. Pada halaman pencarian ini, metode Boyer-More akan diimplementasikan. Penggunaan metode Boyer-More ini akan mempercepat pencarian dan menunjukkan waktu yang dibutuhkan dalam mencari suatu nama penyakit yang diinginkan. Misalkan kita akan mencari nama bovina, singkatnya saja bovina. Daripada kita mencari panjang lebar dari atas sampai bawah, pusing, mending kita langsung aja kita klik search, ketik bovina, dan akan muncul seperti ini. Nah, pada halaman penjelasan tentang penyakit yang menampilkan pengertian dari nama penyakit yang telah dipilih pada menu sebelumnya, beserta gejala dan cara terapi dari penyakit tersebut. Pada halaman ini juga akan disebutkan apakah penyakit ini menyerang hewan anjing atau kucing atau dapat menyerang keduanya. Yang terdapat tambahan runtime berdasarkan lamanya waktu pencarian yang menggunakan metode Boyer-More. Nah, ketika kita mencari penyakit, nama penyakit bovina, kita klik search. Nah, muncullah macam-macam jenis-jenis nama penyakit, pengertian, gejala, serta terapi pencegahan. Nah, cukup lengkap sini. Oke, lanjut. Pengujian dan pembahasan metode dilakukan untuk membuktikan apakah metode yang dipakai telah sesuai dengan diharapkan. Validasi proses Boyer-More yang telah diimplementasikan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui validasi proses Boyer-More yang telah diimplementasikan. Pengujian dilakukan dengan cara mencari nama penyakit berdasarkan jumlah karakter pattern. Pengujian pencarian kata berdasarkan pattern yang diinginkan terhadap teks yang ada pada database akan ditampilkan pada tabel 9 berikut ini. Pengujian dilakukan pada sebanyak 18 pattern. Ini contoh tabel 9, jumlah hasil pencariannya. Nah, untuk tabel yang ke-10, pengujian algoritma Boyer-More, banyak pencarian nama penyakit. Berdasarkan tabel di atas, jumlah nama penyakit yang dicari dengan metode Boyer-More berdasarkan kata kunci sesuai dengan yang ada pada database dengan presentase keberhasilan 18/18 kali 100% dan hasilnya 100% full. Kemudian hasil yang didapat dari pengguna metode Boyer-More ini bahwa semakin banyak karakter yang digunakan dalam pencarian data nama penyakit, semakin sedikit data yang diperoleh karena pencarian data semakin spesifik. Pada contoh kasus yaitu pencarian nama yang mengandung nama bovina dengan model pencarian dimulai dari karakter pertama hingga karakter ke-6. Oke, di sini ada pengujian waktu pencarian yang diperlukan oleh sistem. Hasil perhitungan kompleksitas waktu dari tiap algoritma menggunakan text cache berupa teks dan pattern dengan panjang dan bervariasi. Pattern merupakan jumlah string yang dicari dan teks adalah jumlah string yang tersedia
pada database aplikasi kamus penyakit hewan. Panjang batas sesuai dengan penyakit string pada form pencarian penyakit hewan. Perhitungan kompleksitas waktu diperoleh dari sebagai berikut. Ya, kurang seperti itulah hasilnya. Hasil yang didapat dari pengujian yaitu semakin banyak jumlah karakter yang dimasukkan ke dalam kota pencarian, semakin cepat waktu yang dibutuhkan dalam pencarian kata tersebut. Nah, satuan running time algoritma adalah millisecond. Misalkan melakukan pencarian nama penyakit yang mengandung kata bovina. Nah, dari kesini ada kesimpulan dan saran. Nah, dari kesimpulan yang diperoleh pembuatan aplikasi kamus penyakit pada hewan peliharaan yang berbasis Android. Yang pertama ada kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab 1 sampai bab 4 dan penyelesaian aplikasi kamus penyakit hewan peliharaan berbasis Android antara lain. Yang pertama adalah implementasi algoritma Boyer-Moore dalam mencari kata pada aplikasi kamus penyakit hewan peliharaan, yaitu anjing yang sesuai dengan perencanaan. Semua nama penyakit yang dicari berhasil tampil dengan presentasi keberhasilan 100%. Nah, yang kedua adalah dari hasil uji coba, para responden menyatakan bahwa respon proses pencarian istilah pada aplikasi kamus penyakit hewan peliharaan yaitu anjing berdasarkan tentang penilaian proses pengoperasian aplikasi sebagian besar memiliki sangat baik dengan presentasi 70%. Nah, tentang kelengkapan data penjelasan penyakit sangat baik juga 90%, dan tentang nama penyakit juga lebih sebagian besar baik juga nomor 60%, dan tampilan kamus besar memiliki sangat baik 40% juga. Pengembangan aplikasi telah diimplementasikan adalah berfokus pada pencarian kamus penyakit hewan yang telah berhasil digunakan berdasarkan hasil uji coba pada bab sebelumnya. Nah, di sini ada saran. Nah, saran dari penelitian adalah yang pertama, penyakit hewan bisa ditambah spesifikasinya sehingga tidak hanya spesifik pada hewan peliharaan. Kemudian kategori berdasarkan sistem hewan bisa ditambah sehingga lebih lengkap. Dapat menambahkan fitur gambar tentang penyakit hewan agar penjelasan lebih menarik dan jelas dalam deskripsiannya. Kemudian dapat menggunakan algoritma string matching kayak analisis kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, tampilan aplikasi dibuat lebih menarik lagi. Aplikasi ini bersifat online karena data yang tersimpan terdapat pada server. Oleh karena itu, aplikasi ini bisa dikembangkan secara offline. Nah, penggunaan aplikasi ini dikembangkan tidak hanya pada pengguna smartphone Android, namun bisa iOS. Maka di sini adanya saran dan kesimpulan agar aplikasi ini bisa berkembang secara meningkat terus-menerus akan lebih baik lagi dan bagus. Nah, cukup dari sini saja presentasi vlog saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dari segi pembicaraan, kesalahan dalam membaca dan tutur kata. Saya mohon maaf dan saya undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.